Veda Ega Pratama kini mendapat julukan unik di pedok Honda Tim Asia, Travis Pastrana Moto3, sebuah label yang mencerminkan gaya balapnya yang berani, agresif, dan penuh risiko. Pengamat sekaligus komentator MotoGP, Matteo Gerinoni, mengungkapkan julukan unik yang disematkan kepada pembalap muda Indonesia asal Gunung Kidul tersebut. Menurut Matteo, di dalam pedok, Veda kerap dipanggil Travis Pastrana oleh rekan-rekannya. Julukan tersebut merujuk pada sosok legendaris Travis Pastrana, mantan pembalap motocross yang dikenal luas sebagai stuntman dan showman ekstrim. Kalau orang Moto X pasti tahu, Travis Pastrana itu terkenal dengan aksi-aksi nekatnya, seperti berkendara tanpa rasa takut, baik di motocross maupun rally, seolah tidak ada hari esok, ujar Matteo di podcast MSGP YouTube. Julukan ini mengisyaratkan gaya balap Veda yang agresif, berani, dan penuh determinasi di lintasan. Karakter tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan utama Veda dalam bersaing di level internasional. Bagi yang belum familiar dengan sosok Pastrana, aksinya yang ekstrim dan penuh adrenalin bisa dengan mudah ditemukan di berbagai platform video, memperlihatkan bagaimana ia menjadi ikon dalam dunia motorsport ekstrim. Performa Veda Ega Pratama di beberapa seri terakhir Moto3 memang menunjukkan peningkatan signifikan. Ia kerap mengambil racing line ekstrim dan berani menyalip di ruang sempit, sesuatu yang jarang dilakukan pembalap lain. Beberapa fakta yang memperkuat julukan tersebut, Veda tampil lebih kompetitif dibanding awal musim. Ia sering melakukan overtaking di tikungan sulit, mampu naik posisi drastis dari grid belakang, serta dipercaya tim dalam strategi balapan penting. Gaya ini membuatnya menonjol di tengah persaingan ketat Moto3 yang terkenal dengan selisih waktu tipis antar pembalap, kata Matteo. Salah satu anggota tim Honda Tim Asia menyebut julukan tersebut bukan sekedar candaan. Ada rasa kagum terhadap keberanian Veda, namun juga terselip kekhawatiran. Pasalnya, gaya seperti ini identik dengan risiko tinggi, mirip karakter Pastrana yang sering berada di batas antara sukses dan kecelakaan. Di dunia balap, agresivitas memang bisa jadi pembeda, namun tanpa kontrol yang tepat, gaya ini berpotensi berujung crash. Gaya ini dalam banyak hal mengingatkan pada pendekatan klasik Valentino Rossi, bukan sekedar cepat, tetapi cerdik dan intuitif. Rossi di masa jayanya dikenal bukan hanya menenggut celah, melainkan menciptakannya. Persis seperti yang kini mulai diperlihatkan Veda. Bagi Veda, Jerez bukan sekedar sirkuit. Ia adalah ruang memori. Di lintasan inilah, pada 2025, ia mencuri perhatian saat masih berlaga di Red Bull Rookies Cup. Memulai dari posisi ke-15, Veda melesat ke posisi 3 hanya dalam satu lap. Sebuah manuver yang terasa mustahil, tetapi nyata terjadi. Balapan itu kemudian berkembang menjadi duel sengit melawan rival-rival seperti Hakim Danish dan Brian Uriarte. Ia memang finish ketiga, tetapi podium tersebut menjadi titik balik penting dalam karirnya. Kini, setahun berselang, Veda kembali ke Jerez dengan status berbeda, rookie di panggung dunia. Persaingan jauh lebih ketat, tekanan berlipat, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Namun, ia datang bukan sebagai pendatang yang ragu, melainkan sebagai pembalap yang membawa kenangan sekaligus ambisi. Jerez selalu punya cara untuk melahirkan kisah besar. Saya tahu setiap tikungan dan bagaimana memanfaatkannya. Dan saya siap menunjukkan performa terbaik saya, ujar Veda. Namun, ada satu perbedaan mendasar. Jika Rossi membangun agresivitasnya dengan pengalaman panjang, Veda justru datang dengan naluri mentah yang belum sepenuhnya terasah. Disinilah paradoks itu muncul. Keberanian yang menjadi kekuatan, sekaligus potensi kelemahan. Seorang sumber internal dari Honda Tim Asia menyebut bahwa julukan Pastrana Moto3 memiliki dua sisi. Ini bentuk apresiasi atas keberaniannya. Tapi di sisi lain, gaya seperti ini juga harus dikendalikan, agar tidak berujung risiko besar, ungkapnya. Dalam dunia balap, agresivitas memang kerap menjadi pembeda. Banyak juara dunia memulai karir mereka dengan gaya yang nyaris sembrono, sebelum akhirnya menemukan keseimbangan. Transisi dari berani menjadi cerdas adalah fase krusial, dan Veda kini berada tepat di persimpangan itu. Meski demikian, angka-angka berbicara cukup jelas. Dari 4 seri awal musim 2026, Veda telah mengoleksi 37 poin, sebuah capaian impresif untuk ukuran rookie. Ia tidak hanya menarik perhatian karena gaya balapnya, tetapi juga karena konsistensi yang mulai terbentuk. Adaptasinya terhadap atmosfer kompetisi internasional pun tergolong cepat. Tekanan tinggi, lintasan asing, hingga persaingan super ketat di Moto3. Semua mampu ia hadapi dengan mentalitas yang justru terlihat seperti pembalap kelas utama. Ujian berikutnya datang dalam rangkaian seri Eropa, Le Mans, Catalunya, hingga Mugello. 3 lintasan dengan karakter berbeda yang akan menguji bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga daya tahan fisik dan stabilitas emosi. Namun sebelum itu, sorotan tertuju pada satu tempat yang memiliki makna khusus, Circuito de Jerez. Fantastis. Aku mau bicara fantastic race by Vega Ega Pratama. Fantastis. Bukan cuma race-nya.
Menurut kalian, ini gila nggak sih? Sirkuit legendaris sirkuit Bugatti di Le Mans menjadi saksi keganasan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam sesi latihan Moto3 Prancis 2026. Sejak awal sesi, Veda langsung menunjukkan performa luar biasa. Dengan gaya balap agresif dan penuh percaya diri, ia melesat di lintasan bak peluru, meninggalkan banyak rivalnya. Setiap tikungan dilibas dengan presisi tinggi, sementara kecepatan di lintasan lurus membuat para pesaing kesulitan mengejar. Para pengamat menyebut, ini adalah salah satu penampilan latihan terbaik Veda sepanjang musim. Motor yang tampil stabil, dipadukan dengan strategi matang, membuatnya konsisten mencatatkan waktu kompetitif. Atmosfer pedok pun mulai dipenuhi sorotan terhadap pembalap muda tanah air ini. Banyak yang menilai, jika performa ini mampu dipertahankan hingga kualifikasi dan balapan, peluang Veda untuk mencetak hasil besar di Prancis terbuka lebar. Dukungan dari Indonesia pun terus mengalir deras. Nama Veda Ega Pratama kini semakin diperhitungkan di kancah internasional, membawa harapan besar bagi dunia balap Indonesia. Apakah ini akan menjadi momen kebangkitan Veda di Eropa? Kita tunggu aksi selanjutnya di sesi kualifikasi. Langit balap di sirkuit Bugatti Le Mans mendadak bergemuruh. Dalam sesi latihan Moto3 Prancis 2026, satu nama tiba-tiba mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Sejak lampu hijau menyala, Veda tak memberi ampun. Gas dibuka penuh, motornya melesat bak peluru menembus lintasan. Tikungan demi tikungan dihajar tanpa ragu, seolah tak mengenal kata takut. Kecepatannya brutal, presisinya mematikan. Para rival hanya bisa menyaksikan dari belakang, tertinggal, tak berkutik menghadapi keganasan pembalap muda Indonesia ini. Suara mesin meraung, ban mencengkram aspal, dan Veda terus melaju tanpa kompromi. Setiap lap yang ia torehkan seakan mengirim pesan keras ke dunia, Indonesia datang untuk bertarung. Sorotan langsung tertuju padanya. Pedok mulai berbisik, analis mulai memprediksi, ini bukan sekedar latihan biasa, ini adalah sinyal bahaya. Jika performa gila ini berlanjut ke kualifikasi dan race, bukan tidak mungkin sejarah baru akan tercipta di Prancis. Apakah ini awal dari ledakan besar Veda di panggung dunia? Atau justru awal dominasi baru dari sang bintang muda Indonesia? Bintang muda balap motor Indonesia Veda Ega Pratama mengirimkan sinyal bahaya bagi para kompetitornya menjelang seri Moto3 Prancis 2026. Berbekal performa heroik di seri sebelumnya, pembalap andalan Honda Tim Asia ini menatap sirkuit Le Mans dengan ambisi besar untuk menembus jajaran podium. Optimisme Veda bukan tanpa alasan. Remaja berusia 17 tahun asal Gunung Kidul ini baru saja mencuri perhatian dunia lewat aksi comeback fantastis di GP Spanyol di sirkuit Jerez. Meski sempat mengalami kecelakaan, crash, pada sesi kualifikasi kedua, Q2, yang memaksanya start dari posisi ke-17, Veda mampu melesat tajam dan menyentuh garis finish di posisi ke-6. P6 dan tambahan 10 poin di GP Spanyol menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kami terus berkembang dan akan kembali lebih kuat di Le Mans, tulis Veda melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu, 2 Mei. Hingga seri keempat musim 2026, Veda Ega Pratama menunjukkan tren yang sangat positif. Meski sempat mengalami satu kali did not finish, DNF, konsistensi Veda di zona poin membuatnya tetap bersaing di papan atas. Selain faktor teknis di lintasan, Veda menekankan bahwa keharmonisan dengan tim teknis Honda Tim Asia menjadi modal utama menghadapi seri Prancis. Adaptasi dengan motor Honda NSF 250 RW miliknya terasa semakin solid dari pekan ke pekan. Ini hasil yang cukup bagus untuk saya dan tim. Terima kasih atas kerja keras seluruh anggota tim sepanjang pekan ini. Chemistry kami semakin kuat, ujar pembalap yang tahun lalu mendominasi ajang Asia Talent Cup tersebut. Sirkuit Le Mans dikenal memiliki karakter stop and go yang menuntut pengereman keras, late braking, sebuah spesialisasi yang sering diperlihatkan Veda dalam duel-duel jarak dekat. Balapan Moto3 Prancis 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026. Jika Veda mampu mengamankan posisi start yang lebih ideal di barisan depan, 2 baris pertama, peluang untuk mengibarkan merah putih di podium Le Mans sangat terbuka lebar. Dukungan publik otomotif tanah air kini tertuju pada pemuda Yogyakarta ini. Dengan mentalitas pantang menyerah yang ia tunjukkan di Jerez, Le Mans diprediksi akan menjadi saksi sejarah baru bagi perjalanan karir internasional Veda Ega Pratama. Penampilan Veda Ega Pratama terus menunjukkan tren positif. Dalam sesi tes Moto3 Jerez yang digelar Selasa 28 April, pembalap muda Indonesia itu berhasil mengamankan posisi ke-6 dari total 20 rider yang turun lintasan. Tes yang berlangsung di sirkuit Jerez Anyel Nieto tersebut digelar dalam kondisi kering dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius.
Momentum ini dimanfaatkan Veda untuk meningkatkan performanya bersama Honda Tim Asia. Dari total 58 lap, Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,047 detik. Hanya terpaut 0,187 detik dari catatan terbaiknya saat sesi praktis Moto3 GP Spanyol sebelumnya. Hasil ini menempatkan Veda di posisi ke-6, sekaligus mempertegas progres signifikan sang rookie di musim debutnya. Sementara itu, pembalap Valentin Perone, Red Bull KTM Tech3, keluar sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 44,861 detik, disusul Alvaro Carpe dan Brian Uriarte di posisi kedua dan ketiga. Meski belum menembus 5 besar, performa Veda patut diapresiasi. Ia mampu bersaing ketat dengan para pembalap yang lebih berpengalaman, bahkan menjaga konsistensi sepanjang sesi pengujian. Lebih penting lagi, catatan waktunya semakin mendekati barisan depan. Hal ini menjadi indikator bahwa Veda mulai menemukan ritme balap terbaiknya di kelas Moto3. Tes ini juga menjadi bagian penting evaluasi tim sebelum memasuki seri berikutnya. Dengan perkembangan yang ditunjukkan, peluang Veda untuk menembus posisi 5 besar, bahkan podium, di balapan mendatang semakin terbuka. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mencatatkan rekor top speed tertinggi pada ajang Moto3 di sirkuit Circuito de Jerez yang berlangsung pada Minggu 26 April 2026. Berdasarkan data resmi MotoGP, Veda mencatat kecepatan puncak mencapai 222,2 km per jam, menjadikannya pembalap tercepat dalam balapan tersebut. Ia unggul tipis dari Eddie O'Shea dan Adrian Cruzes yang masing-masing mencatat 221,7 km per jam. Sebelumnya, rekor top speed pada balapan ajang Moto3 di Jerez dipegang oleh Daniel Holgado pada 2024 dan Adrian Fernandez pada 2025 dengan kecepatan 221,7 km per jam. Berdasarkan catatan top speed dan average yang dirilis MotoGP, Veda yang mengendarai motor Honda NSF 250RW konsisten mencatat kecepatan pada kisaran 219,0 hingga 222,2 km per jam. Pada balapan GP Spanyol 2026, Veda finish di posisi ke-6 dengan catatan waktu 33 menit 29,064 detik setelah memulai balapan dari posisi ke-17. Pembalap asal Gunung Kidul, DI Yogyakarta itu tampil impresif sejak awal lomba. Ia langsung naik ke posisi ke-14 pada lap pembuka, lalu menembus rombongan 10 besar pada putaran kedua setelah menyalip 3 pembalap sekaligus. Veda juga sempat membayangi pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang merupakan rivalnya sejak Red Bull Rookies Cup. Meski sempat turun ke posisi ke-11, Veda kembali merangsek ke posisi 10 besar dan bahkan bersaing di 5 besar pada fase akhir lomba. Namun, ia harus puas mengakhiri balapan pada posisi ke-6 setelah kehilangan posisi ke-5 pada tikungan terakhir jelang garis finish. Hasil ini menempatkan Veda di peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 37 poin. Torehan itu turut membuka peluang bagi Veda untuk bersaing dalam perebutan gelar pendatang baru terbaik atau Rookie of the Year ajang balap Moto3 musim ini. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mencuri perhatian di ajang Moto3 di sirkuit Circuito de Jerez setelah membukukan rekor top speed tertinggi pada balapan tersebut. Berdasarkan data resmi MotoGP, Veda mencapai 222,2 km per jam dan menjadi yang tercepat di lintasan. Catatan itu membuat Veda unggul tipis dari Eddie O'Shea dan Adrian Cruzes yang sama-sama membukukan 221,7 km per jam. Kecepatan puncak tersebut sekaligus melampaui rekor sebelumnya di Jerez yang dipegang Daniel Holgado pada 2024 dan Adrian Fernandez pada 2025, masing-masing dengan 221,3 km per jam. Data top speed dan average dari MotoGP menunjukkan Veda tampil stabil sepanjang balapan dengan Honda NSF 250RW. Kecepatannya berada di rentang 219,0 hingga 222,2 km per jam. Sebuah angka yang menegaskan performa motor dan ritme balapnya di lintasan cepat Jerez. Pencapaian itu juga memperlihatkan kemampuan Veda menjaga daya saing di tengah persaingan ketat Moto3. Dalam kategori ini, selisih kecil di lintasan lurus kerap menentukan posisi, dan Veda mampu tampil menonjol dalam aspek tersebut. Pada GP Spanyol, Veda memulai balapan dari posisi ke-17, namun berhasil menutup lomba di urutan ke-6 dengan catatan 33 menit 29,064 detik. Hasil itu menunjukkan progres signifikan sejak lampu start padam dan balapan dimulai. Pembalap asal Gunung Kidul, DI Yogyakarta itu langsung naik ke posisi ke-14 pada lap pertama. Pada putaran kedua, ia menyalip 3 pembalap sekaligus dan menembus kelompok 10 besar. Veda kemudian sempat membayangi pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang juga dikenal sebagai rivalnya sejak Red Bull Rookies Cup. Meski sempat turun ke posisi ke-11, ia kembali masuk 10 besar dan bahkan sempat bersaing di kelompok 5 besar menjelang akhir balapan. Persaingan di lap terakhir membuat Veda kehilangan posisi ke-5 tepat sebelum garis finish. Meski begitu, hasil di Jerez tetap penting karena menempatkannya di peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 37 poin. Torehan itu juga membuka peluang bagi Veda untuk bersaing memperebutkan gelar pendatang baru terbaik atau Rookie of the Year di Moto3 musim ini. Dengan kecepatan puncak yang memecahkan rekor dan hasil balapan yang kompetitif,
Veda menunjukkan modal kuat untuk menjaga konsistensi pada seri-seri berikutnya. Pembalap Honda Tim Asia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-6 dalam hasil tes Moto3 di sirkuit Jerez Selasa 28 April waktu setempat. Pembalap Tech3 Salentin Perone jadi yang tercepat. Usai melakoni seri keempat dalam Moto3 2026 dalam Moto3 Spanyol di sirkuit Jerez akhir pekan lalu, sejumlah pembalap kembali ke sirkuit itu guna menjalani tes resmi. Menurut pemberitaan GPON, sebanyak 20 pembalap Moto3 tampil dalam tes tersebut. Hanya pembalap dari tim Level Up MTA, Intech GP, dan BOE Motorsports yang tidak melakoni tes. Tes Moto3 di Jerez itu dimulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 18. Duel tersebut berjalan sengit lantaran memiliki 12 pembalap dengan jarak kurang dari 1 detik. Pembalap KTM mendominasi tes di Jerez tersebut usai menempati 3 besar. Valentin Perone jadi yang tercepat dalam tes itu dengan catatan waktu 1 menit 44,861 detik. Disusul dua pabrikan dari KTM Ajo, Alvaro Carpe dan Brian Uriarte yang di posisi kedua serta ketiga. Brian Uriarte jadi pembalap dengan lap terbanyak yakni 95 lap. Sementara pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama di posisi ke-6 tercepat. Veda Ega mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,047 detik. Pembalap 17 tahun itu terpaut 0,186 detik di belakang Perone sebagai yang tercepat. Sedangkan selisih Veda Ega dengan pembalap di atasnya, Adrian Fernandez, hanya 0,042 detik. Hasil tes ini diharapkan bisa menjadi modal bagi Veda Ega Pratama untuk seri kelima Moto3 2026 di Moto3 Prancis di sirkuit Le Mans 2 pekan ke depan. Hasil tes Moto3 Jerez, 28 April. Balapan Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez menghadirkan cerita berbeda bagi dua pembalap Asia Tenggara, Hakim Danish Ramli dan Veda Ega Pratama. Pembalap Malaysia, Hakim Danish harus puas finish di posisi ke-13 setelah mengalami sejumlah kendala. Sementara pembalap Indonesia, Veda Ega justru tampil impresif. Memulai balapan dari posisi ke-10, Hakim Danish sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan naik ke posisi 8 pada lap awal. Namun ia mengaku kesulitan menjaga ritme, terutama di tikungan berkecepatan tinggi. Tak lama kemudian, Danish juga kehilangan posisi dari pembalap lain hingga sempat turun ke peringkat ke-14. Saya sedikit kesulitan di tikungan cepat dan kehilangan banyak waktu di sana. Itu adalah salah satu hal utama yang perlu saya tingkatkan, ujar Danish dikutip dari Berita Harian, Malaysia. Kendala tersebut membuatnya tidak mampu bersaing dengan grup depan dan perlahan kehilangan posisi. Pada lap ketiga, posisi Hakim Danish mulai merosot setelah disalip oleh Veda Ega Pratama yang membela Honda Tim Asia. Meski sempat memperbaiki posisi di lap-lap akhir, pembalap berusia 18 tahun itu akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-13. Veda Ega Pratama tampil melesat dari posisi ke-17. Berbanding terbalik dengan Danish, Veda Ega Pratama justru menunjukkan performa luar biasa. Start dari posisi ke-17, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu menembus 10 besar dan finish di posisi ke-6. Balapan ini sangat positif bagi saya. Saya memulai dengan baik dan langsung bergabung dengan grup 10 besar, ujar Veda. Hasil ini menegaskan konsistensi Veda di ajang Moto3 musim 2026. Meski hanya meraih 3 poin, hasil ini tetap memperpanjang tren positif Hakim Danish yang selalu finish di zona poin dalam beberapa seri terakhir. Pembalap yang juga pernah meraih posisi ketiga di Red Bull MotoGP Rookie Cup 2025 itu mengaku tetap puas dengan usahanya. Saya sempat berada di grup depan, tetapi ritme balapan sangat tinggi. Saya mencoba mengejar semaksimal mungkin, tambahnya. Veda Ega Pratama kini telah mengoleksi total 37 poin dari 4 seri balapan. Hasil dari finish di posisi ke-6 pada Moto3 Spanyol 2026. Pembalap asal Gunung Kidul yang mendapat julukan Boeing 954 dari Honda Tim Asia menaunginya tersebut menempati peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 2026, naik 1 posisi dibandingkan seri sebelumnya. Perolehan 37 poin ini juga menjadikan Veda sebagai pembalap dengan raihan poin terbanyak di tim Honda Tim Asia hingga saat ini. Meski masih terpaut cukup jauh dari pemuncak klasemen, Maximo Quiles, yang telah mengumpulkan 90 poin, Veda tetap menunjukkan performa menjanjikan, terutama di antara para rookie. Di kategori debutan, Veda unggul atas Brian Uriarte yang mengoleksi 28 poin, serta Rico Salmela dengan 21 poin. Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish Ramli baru mengumpulkan 12 poin, dan Zen Mitani masih belum meraih poin di musim ini. Seluruh pembalap akan kembali berlaga pada seri berikutnya, yaitu Moto3 Prancis 2026, yang akan digelar di sirkuit Le Mans pada 8-10 Mei 2026. Tahun 2026, gairah menonton balapan MotoGP bagi masyarakat Indonesia seperti kembali ke era 2000-an, saat Valentino Rossi masih jadi pujaan penggemar balap roda 2. Namun, kali ini bukan untuk menanti balapan di kelas utama MotoGP, melainkan Moto3, dengan hadirnya jagoan baru asli Indonesia, Veda Ega Pratama.
Remaja 17 tahun dari Gunung Kidul, Yogyakarta ini sebenarnya bukanlah pembalap pertama Indonesia yang mewakili Merah Putih di ajang balap motor Grand Prix. Sudah ada para pendahulunya, yakni Doni Tata, Raffi Topan, Dimas Eki Pratama, Andi Gilang, hingga Mario Aji yang saat ini masih membalap di kelas Moto2. Namun dengan tetap menaruh hormat kepada pembalap terdahulu, baru Veda Ega yang bisa menyedot perhatian warga Indonesia untuk kembali menonton balap motor, meski itu di kelas terendah, Moto3. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di awal musim 2026 bukan cuma lumayan bagus untuk ukuran debutan. Ia mengukir cerita adaptasi luar biasa dari biasanya butuh 1-2 musim untuk pembalap baru untuk sekadar bertahan di papan tengah. Veda langsung menusuk ke rombongan depan dan dalam percakapan komentator tentang perebutan podium di seri kedua musim ini di Autodromo Internasional Ayrton Senna, Brasil, ia finish di posisi ketiga, sebuah hasil yang kalau dilihat sekilas, mungkin terasa seperti satu kejutan. Tapi kalau ditarik ke belakang, sejarah yang ditulis oleh Veda itu buah dari hasil latihannya balapan di parkiran Pasar Sapi Gunung Kidul sejak usianya 5 tahun. Dalam sejarah panjang pembalap Indonesia di Grand Prix, pencapaian Veda Ega adalah pendobrak. Indonesia, kalian memiliki bintang, kata komentator MotoGP saat Veda mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium Grand Prix. Satu Indonesia bangga. Media sosial dan media massa ramai dengan remaja 17 tahun ini, sang pencetak sejarah bagi Indonesia di dunia balap. Namun, itu tidak berhenti di Brasil. Veda bukan tipe pembalap yang naik sekali lalu hilang. Ia start kelima di Buriram pada debutnya di Moto3 dan finish di urutan yang sama. Ini pencapaian yang sudah sangat bagus bagi seorang pembalap pemula di Moto3. Lalu Veda konsisten 2 kali start dari posisi keempat pada GP Brasil dan Amerika. Sederhananya dalam bahasa balap, Veda cukup cepat. Adaptasinya dengan motor Honda NSF 250 RW milik Honda Tim Asia berjalan lebih lekas dari kebanyakan rookie lain yang menunggangi motor serupa. Namun, kecepatan saja tidak cukup untuk menjelaskan kenapa Veda begitu seru ditonton. Ada satu hal lain yang terasa familiar bagi para penggemar MotoGP, yakni cara Veda balapan. Ia agresif, berani, dan sedikit nekat. Veda, dalam skalanya di Moto3, memperlihatkan pola yang mirip dengan Marquez. Layaknya semua pembalap dengan gaya seperti itu, risikonya juga serupa. Di Austin, saat berada di grup depan, Veda mengalami high side keras. Sama seperti kebanyakan jenis kecelakaan yang dialami idolanya, Marc Marquez. Veda tanpa poin di balapan ketiganya di Moto3. High side itu kembali terulang di Jerez, Spanyol, saat kualifikasi kedua yang membuat Veda harus memulai balapan dari posisi 17. Namun ceritanya berbeda. Start dari posisi ke-17 secara realistis membuat banyak pembalap hanya berharap masuk 10 besar. Namun Veda berbeda. Ia menyalip satu persatu lawannya. Total 11 pembalap dilewati dan finish ke-6. Gaya seperti ini bukan hal baru di MotoGP. Dulu Valentino Rossi dijuluki The Doctor karena kepiawaiannya dalam hal-hal teknis terkait mekanis motor yang diterjemahkan sempurna saat balapan. Sementara Marc Marquez datang dengan gaya yang lebih ekstrim, yaitu late braking, menusuk ke celah sempit yang hampir tidak ada jalur untuk menyalip dan agresif. Bukan podium memang, tapi sebuah pesan kuat bahwa kegagalan seri sebelumnya tidak sedikit pun menggerus nyalinya. Kini dengan koleksi 37 poin dan bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara, Veda menjadi kandidat terkuat untuk gelar Rookie of the Year 2026. Pada usia yang baru 17 tahun, ruang kembangnya masih sangat luas. Veda bukan lagi partisipan yang meramaikan grid, tapi pembalap yang mulai diperhitungkan oleh tim-tim elit Eropa. Seri balapan baru 4 kali digelar, musim masih panjang. Dengan jadwal balapan yang akan segera memasuki sirkuit-sirkuit klasik Eropa seperti Le Mans dan Mugello, konsistensi Veda dalam meraih poin akan menjadi penentu posisinya nanti. Dan itulah alasan mengapa saat ini menunggu balapan MotoGP kembali menyenangkan lagi. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan aksi gila pada Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez pada Minggu 26 April 2026. Meskipun memulai balapan dari posisi ke-17, Veda mampu melesat dan finish di posisi ke-6. Kehebatan pembalap Honda Tim Asia tersebut menuai pujian media asing yang menyebutnya luar biasa. Veda yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, memulai seri balapan dengan hasil kurang memuaskan di sesi latihan bebas pertama, yakni berada di posisi 24 dari 26 pembalap. Namun, pembalap berusia 17 tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dengan menempati posisi ke-11 pada sesi latihan berikutnya. Pada sesi kualifikasi pertama atau Q1, Veda sukses menjadi runner-up dan berhasil lolos ke sesi kualifikasi kedua, Q2. Kendati demikian, performanya menurun di Q2 sehingga ia harus memulai balapan dari posisi ke-17. Di hari perlombaan, Veda menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan banyak pembalap dan finish di posisi ke-6 tepat di belakang Alvaro Carpe dari Red Bull KTM. Hasil tersebut membawa Veda naik ke urutan 6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 37 poin dari 4 balapan.
Media otomotif ternama asal Jerman, Speedweek, memberikan pujian khusus terhadap penampilan Veda. Performa Veda Pratama sekali lagi luar biasa, kata Speedweek dalam artikel yang mereka terbitkan pada Senin 27 April 2026. Pembalap rookie Honda Asia ini finish di posisi ke-6, di belakang Alvaro Carpe, Red Bull KTM, terang media Jerman tersebut. Dengan pencapaian ini, Veda masih tertinggal 53 poin dari Maximo Kiles yang memimpin klasemen dengan motor CFM Auto Aspar. Namun performa gemilangnya di Jerez menjadi sinyal positif bagi perkembangan karir pembalap muda Indonesia tersebut. Veda Ega Pratama menggila, ini benar-benar di luar dugaan. Mari kita bahas, tonton sampai akhir ya. Seorang pembalap berusia 17 tahun bisa melakukan sesuatu yang bahkan pembalap senior pun enggan mencoba. Namun, menonton dan memahami adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika Anda ingin tahu mengapa manuver triple overtake Veda Ega Pratama yang viral itu bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari 4 keputusan teknis yang sempurna yang dibuat dalam hitungan milidetik. Karena, di balik 3 detik yang menggemparkan dunia itu, tersimpan sains balap yang tidak bisa diajarkan dalam semalam. Saat sebuah manuver terjadi di kecepatan lebih dari 130 km per jam, mata manusia tidak mampu menangkap semua detailnya secara real time. Yang penonton lihat hanyalah hasilnya. Motor Veda tiba-tiba muncul dari sisi dalam, melewati 1, 2, 3 pembalap, dan keluar di posisi yang jauh lebih baik. Titik pengereman, breaking point, adalah keputusan paling fundamental dalam setiap overtake. Pembalap yang berani mengerem lebih dalam dari rivalnya akan selalu memiliki keunggulan posisi saat masuk tikungan, asalkan ia bisa menghentikan motornya tepat waktu. Pada triple overtake Veda, analisis data telemetri menunjukkan bahwa ia mengerem 15-20 meter lebih dalam dari titik pengereman standar yang dipakai mayoritas pembalap di tikungan tersebut. Angka itu terdengar kecil, tapi di kecepatan 140 plus km per jam, 15 meter adalah selisih antara overtake yang mulus dan kecelakaan yang brutal. Melakukan ini sekali adalah berani. Melakukannya 3 kali berturut-turut adalah sesuatu yang berbeda sama sekali. Mengapa sebagian besar pembalap tidak melakukannya? Ada batas psikologis yang disebut analis balap sebagai comfort zone braking, titik di mana otak pembalap sudah terprogram untuk mulai mengerem karena merasa tikungan sudah terlalu dekat. Melewati batas itu membutuhkan keberanian yang terlatih, bukan sekedar nekat. Veda, yang mengasah instingnya di jalan-jalan berliku Gunung Kidul Yogyakarta sejak kecil, memiliki comfort zone braking yang secara alami berada jauh lebih dalam dibanding rekan-rekan seprofesinya. Setiap sirkuit balap memiliki racing line ideal, jalur terpendek dan tercepat yang menghubungkan satu tikungan ke tikungan berikutnya. Di setiap sesi latihan, semua pembalap berlatih mengikuti jalur yang sama ini hingga menjadi hafalan otomatis. Masalahnya, jika semua orang menggunakan racing line yang sama, tidak ada ruang untuk overtake. Untuk melewati lawan, seorang pembalap harus berani mengambil racing line alternatif, jalur yang secara geometris lebih panjang, tetapi membuka ruang untuk masuk di sisi dalam. Dalam triple overtake Veda, yang membuatnya luar biasa adalah ia tidak hanya memilih racing line alternatif sekali, ia memilihnya 3 kali berturut-turut di 3 tikungan yang berbeda, dengan masing-masing tikungan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Detail teknis yang jarang diperhatikan, racing line alternatif di sisi dalam tikungan biasanya memiliki grip yang lebih rendah karena ban pembalap lain jarang melewatinya. Artinya aspal di sana lebih kotor dan licin. Veda harus mengkompensasi hal ini dengan penyesuaian tekanan pengereman dan sudut lean angle yang sangat presisi. Ini adalah keputusan yang paling tidak terlihat oleh mata, tetapi yang paling menentukan apakah manuver berakhir dengan kemenangan atau kecelakaan. Setelah melewati titik apeks tikungan, pembalap harus membuka gas atau throttle untuk mengakselerasi keluar tikungan. Jika throttle dibuka terlalu tiba-tiba, ban belakang kehilangan traksi, yang dalam kondisi ekstrim bisa berakhir dengan high fight, seperti yang dialami Veda sendiri di Chota, Amerika Serikat. Pada triple overtake, Veda membuka throttle secara sangat progresif dan bertahap di setiap tikungan, memastikan ban belakang mendapatkan traksi secara gradual, bukan secara tiba-tiba. Inilah yang memungkinkannya mempertahankan kecepatan tinggi di corner exit tanpa spin. Para teknisi Honda Tim Asia yang memantau data real-time dari pit wall menyebut profil throttle Veda di 3 tikungan itu sebagai hampir sempurna, sebuah pujian yang jarang mereka berikan bahkan kepada pembalap senior. Inilah keputusan yang paling membuat para analis kognitif dan psikolog olahraga terpesona, sebuah kemampuan yang melampaui sekadar teknik berkendara. Pada saat Veda memulai manuvernya, ada 3 pembalap dengan 3 motor dan 3 pola pergerakan berbeda yang harus ia pantau sekaligus. Pembalap A di depan, seberapa cepat ia masuk tikungan? Apakah ia akan menutup jalur dalam? Pembalap B di samping, apakah ia akan bereaksi defensif saat melihat Veda datang? Pembalap C yang akan dihadapi berikutnya, apakah posisinya memungkinkan Veda untuk segera melanjutkan manuver? Kesalahan memprediksi 1 dari 3 pembalap ini saja sudah cukup untuk membuat seluruh manuver berakhir dengan tabrakan berantai. Seorang analis kognitif olahraga yang mengkaji video tersebut menyimpulkan,
Apa yang dilakukan Veda secara kognitif setara dengan seorang Grandmaster catur yang memikirkan 3 langkah ke depan sambil bergerak dengan kecepatan 140 km per jam dan tubuh yang menanggung G-force ekstrim. Ini bukan sekadar bakat, ini adalah kemampuan kognitif kelas langka. Saat rekaman viral itu pertama kali beredar di pedok Eropa, reaksi pertama banyak teknisi adalah skeptis. Mereka menduga Veda hanya beruntung. 3 pembalap secara kebetulan memberi ruang pada saat yang tepat. Namun setelah data telemetri dianalisis secara mendetail, kesimpulannya berubah total. Tidak ada keberuntungan di sana. Setiap milidetik dari manuver itu adalah hasil kalkulasi yang tepat sasaran. Triple overtake itu bukan muncul dari ruang hampa. Ia adalah puncak dari perjalanan panjang yang dimulai jauh sebelum Veda menginjak sirkuit Eropa pertama kalinya. Jika satu manuver saja sudah cukup untuk membuat Marc Marquez geleng kepala, komunitas balap Italia menyebutnya talento puro, dan 2,1 juta orang menontonnya berulang kali. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika Veda Ega Pratama semakin matang dan semakin memahami batas kemampuan dirinya. GP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez pada 24-26 April 2026 adalah kesempatan berikutnya. Dan Jerez, dengan 13 tikungannya yang kompak dan beruntun, adalah laboratorium sempurna bagi Veda untuk kembali mempertontonkan apa yang para analis dunia sudah tahu. Pemuda Gunung Kidul ini bukan sekadar pembalap biasa. Race Moto3 dimulai Minggu 26 April 2026 pukul 16.00 WIB, live di Trans 7. Indonesia, bersiaplah. Pembalap Red Bull KTM Ajo ini menyabat tempat ketiga pada balapan yang mentas Senin 30 Maret 2026 dini hari WIB tersebut. Dalam prosesnya, dia sempat membuat manuver yang memaksa pembalap lain, Valentin Perone, keluar lintasan. Menyampaikan permintaan maaf atas manuver yang dia lakukan di tikungan terakhir tepat sebelum garis finish itu. Dia mengaku tidak punya pilihan lain karena ingin mengamankan kemenangan. Akhirnya, balapan tersebut juga tak bisa dimenangi oleh Carpe. Pembalap Leopard Racing, Guido Pini, memanfaatkan celah yang dibuat Carpe dan Perone untuk menyabet posisi pertama. Di sisi lain, posisi kedua diamankan oleh murid Marc Marquez, Maximo Quiles. Karena kami melakukan peningkatan dari beberapa aspek, kami bahkan bisa menemukan apa yang sempat hilang di seri Brasil. Saya puas dengan apa yang kami lakukan sepanjang pekan, kecuali pada momen tikungan terakhir itu. Saya puas dengan apa yang kami lakukan sepanjang pekan, kecuali pada momen tikungan terakhir itu. Kalau tidak, saya mungkin akan terus-terusan kepikiran. Mungkin saya harus melakukannya, itulah yang kemudian saya pikirkan. Seperti itulah balapan, saya meminta maaf, tidak ada jalan lain selain melakukan hal tersebut, sambung Carpe. Selanjutnya Carpe DKK akan mengaspal kembali pada 24-26 April mendatang di Moto3 Spanyol 2026. Pembalap KTM Ajo ini menyebut balapan mendatang akan sangat berbeda dari seri-seri sebelumnya. Di Eropa, kita akan seperti menjalani kejuaraan yang baru, benar bukan? Ungkap Carpe. Situasi di sana akan sangat berbeda. Permulaan musim selalu menyulitkan dan sangat sibuk karena kita semua ingin memetik hasil yang bagus. Terkadang kami juga sering lepas kontrol pada balapan pertama. Hal itu terjadi bukan hanya pada saya tetapi hampir keseluruhan grid, tambahnya. Podium dramatis berhasil didapatkan Alvaro Carpe dalam balapan terakhir yang dia ikuti dalam seri Moto3 Amerika 2026 di Circuit of the Americas, COT Texas, Amerika Serikat. Juara Red Bull Rookies Cup 2024 itu tampil kuat untuk mendapatkan status sebagai pole sitter atau start dari urutan terdepan saat kualifikasi. Catatan waktu lap terbaik 2 menit 12,107 detik cukup membawa Carpe berada di urutan pertama guna mengawali seri ketiga ini dengan jalan yang lebih mudah. Dengan catatan itu, dia unggul 0,706 detik atas pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, yang start dari urutan keempat sebelum menyudahi aksinya karena crash. Sepanjang lomba, Carpe menunjukkan konsistensinya, meski sempat disalip beberapa rival, tetapi dia tidak pernah keluar dari posisi 5 besar. Tiba di lap terakhir, 3 pembalap berhasil mengimbangi ritme Carpe, yaitu Maximo Quiles, Aspar Team, Valentin Perone, KTM Tech3, dan Guido Pini, Leopard Racing. Kans menang didapatkan Carpe, di mana dia